Insyaallah. Insyaallah siap Ustaz. Qari'nya siapa? Fadhal, siapa yang mau baca? Kita telah sampai mana kemarin? Wal fiqhu. Tafadhal. Dimulai. Silahkan dibaca matanya. Ana Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah. Qala musannifu wal fiqhu akhassu min al-ilm wal ilmu ma'rifatu Bismillah. al-ma'lum. Ibda bi bismillah. Assalamualaikum. Ibda bi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ajma'in. Qala Anda musannifu baru ikut rahimahullahu ta'ala. sekarang masuk bab apa? كيف هذا؟ الصوت والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه وللاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas makna fikih, begitu juga makna usul, begitu juga beberapa pembahasan yang lainnya, di antaranya adalah ahkam syar'iyyah, di mana Imam Haramain rahimahullah menyebutkan ahkam syar'iyyah itu ada 7 macamnya, mulai wajib, sunnah, sampai kepada sahih dan batil. Dan kita berhenti pada pembahasan tentang batil, makna batil itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih dalam pembahasan muqaddimah, atau masih dikatakan pembahasan tasawwur lah. Artinya memahami setiap mufradatnya, setiap kata atau istilah yang akan digunakan di dalam ilmu usul fiqih ini. Dan sekarang
muallif rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwasanya wal fiqhu akhassu minal ilmi, katanya. Fikih itu lebih khusus daripada ilmu. Apa maksud beliau? Jadi fikih di sini dimaksudkan adalah fikih dalam arti istilah. Bukan fikih yang artinya memahami secara mutlak. Karena fikih dalam arti bahasa, kalau kita lihat, ada maknanya adalah ilmu. Jadi fikih adalah ilmu. Namun, yang dimaksudkan muallif dalam kitab ini, al-fiqhu akhassu minal ilmi, adalah fikih yang secara istilah yang telah lewat pembahasannya, yaitu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Dari sudut pandang ini, maka fikih merupakan bagian daripada ilmu. Oleh karenanya, beliau mengatakan al-fiqhu akhassu minal ilmi. Karena apa? Karena ilmu merupakan jins, sedangkan fikih merupakan naw'. Gimana sih jins? Jadi jins, jadi istilah lah yang digunakan dalam ilmu mantiq biasanya menunjukkan kepada sesuatu makna yang mencakup banyak hal, lebih daripada satu, bisa dua atau tiga. Nah, jins ini, fikih ini termasuk nau'nya, bagian daripada ilmu ini. Dan perlu Anda ketahui, mungkin sedikit masuk ke ilmu mantiq. Dalam kajian fikih dan ilmu ini, ada yang namanya istilah umum khusus mutlak dan umum khusus wajhi. Bagaimana sih maksud daripada istilah ini? Umum mutlak, umum khusus mutlak, dan umum khusus wajhi. Adapun yang pertama, yang dimaksudkan dengan umum wal khusus al mutlak, yaitu nisbah, ada hubunganlah antara makna dengan makna lain yang berbeda dengannya dalam mafhum, akhirnya dalam maknanya, dalam istilahnya. Ilmu, kalau kita lihat dari sisi makna, dia lebih umum dibanding makna fikih itu sendiri. Karena fikih sebuah istilah yang diletakkan pada ilmu tertentu, yaitu ilmu yang sifatnya praktis, syar'i yang sifatnya praktis. Tapi ilmu sebagai sebuah ilmu, dia adalah maknanya umum sekali. Nah, dari sisi ini kita lihat ada umum dan khusus mutlak di sini. Karena apa? Karena makna ilmu memiliki hakikat yang berbeda, begitu juga fikih memiliki hakikat yang berbeda. Namun, makna ilmu ini mungkin untuk, salah satu di antara dua hal tadi, yaitu ilmu dan fikih ini, salah satu di antara keduanya mungkin mencakup yang lainnya. Nah, ini dikatakan umum khusus mutlak, di mana salah satu di antara makna, ada hubungan antara satu makna dengan makna yang lainnya yang berbeda dalam sisi mafhum, namun salah satu di antara dua makna tersebut mencakup makna yang lain, tidak dengan makna lain tersebut. Seperti contoh yang tadi, ilmu dengan fikih. Ada hubungan antara ilmu dengan fikih. Fikih bagian daripada ilmu. Artinya, ilmu ini mencakup fikih. Tapi, fikih itu bukanlah, tidak semua fikih, tidak semua ilmu itu adalah fikih. Nah, ini maksud daripada perkataan tadi. Salah satunya mungkin mencakup yang lain. Tapi tidak yang lain tersebut mencakup hal tersebut. Maksudnya, fikih bagian daripada ilmu, tapi tidaklah ilmu itu adalah fikih semata. Atau misalkan lebih contoh yang lebih mudah. Antara hayawan dan insan, manusia dan hewan lah. Hayawan dalam arti, maknanya lebih dalam arti jins. Bukan hayawan dalam arti bahimah ya.
Nah, ini beda. Bahimah yang tidak berakal. Karena hayawan itu ada turunannya. Hayawan ada yang namanya berakal dan tidak berakal. Nah, yang berakal namanya insan, yang tidak berakal namanya bahimah. Jadi hayawan, jins, lebih umum daripada makna insan. Insan ini lebih khusus maknanya daripada hayawan, karena hayawan mencakup insan, tapi tidak setiap insan itu adalah hayawan. Maaf, setiap insan adalah hayawan, namun tidak setiap hayawan adalah insan. Karena boleh saja hayawan tersebut adalah bahimah, yaitu hewan atau binatang yang kita sebut sekarang. Nah, ini dari sisi umum khusus mutlak. Jadi ada nisbah atau hubungan antara satu makna yang berbeda dalam sisi mafhum. Dalam artian salah satu di antara keduanya mencakup yang lain, tapi yang lain ini tidak mencakup sebelumnya. Jadi fikih bagian daripada ilmu, tapi tidak setiap ilmu adalah fikih. Karena boleh saja ilmu, ada ilmu nahwu, ada ilmu usul fikih, ada ilmu tafsir, ilmu hadis, dan seterusnya. Jadi makna ilmu lebih luas cakupannya dibanding makna fikih itu sendiri. Makanya itu yang dikatakan oleh Imam Haramain, wal fiqhu akhassu minal ilmi. Adapun hal yang kedua yaitu al-umum wal khusus al-wajhi. Umum dan khusus tapi dari satu sisi. Jadi ada hubungan antara khusus dan umum ini, tetap ada hubungan antara keduanya. Ketemu dalam satu kesempatan, tapi berbeda dalam kesempatan yang lain. Contohnya seperti apa? Misal, kalimat alhamdu atau asyair al-faqih lah. Asyair dengan al-faqih. Kadang mereka ketemu dalam satu kesempatan, namun kadang mereka juga berbeda dalam kesempatan yang lain. Misalkan kalau kita katakan dia faqih tapi sekaligus syair. Dalam hal ini kita katakan umum dalam satu sisi, namun dalam sisi yang lain kalau kita lihat, kita katakan dia faqih kalau seandainya faqih dalam kefuqahaannya dan syair dalam kesyairannya. Nah, dalam hal ini kondisinya adalah umum wa khusus wajhi. Umum ketemu dalam satu sisi, namun berbeda dalam sisi yang lain. Kalau contoh lebih mudah lagi, misalkan antara makna hamdun, alhamd dan syukur. Kalau kita lihat makna hamd dan syukur ini ada maknanya yang umum, ada juga maknanya khusus dari sisi yang lain. Makna hamd itu kadang umum dari sisi misalkan sebuah ucapan yang dilontarkan kepada sesuatu, pada objeknya atas dasar motif, misal ada motifnya atau tidak ada motifnya. Misalkan ada seseorang yang dermawan dan sebagainya. Kita melihatnya, kita mensifatinya. Orang tersebut, kita memujinya karena ada sifat. Terlepas ada motif, apakah dia berbuat baik pada kita atau tidak. Nah, dari sisi ini, alhamdu maknanya lebih umum dibandingkan makna syukur. Kalau syukur biasanya diucapkan sebagai bentuk timbal balik dari sebuah kebaikan yang diterima. Jadi misalkan Anda, ada orang memberikan kebaikan kepada Anda, lalu Anda mengatakan terima kasih padanya, kita memujinya. Nah, syukur ini keluar, pujian ini kita berikan kepadanya karena ada motif di belakangnya, yaitu ada timbal balik. Nah, dari sisi ini, makna syukur lebih khusus daripada makna hamd, yaitu pujian, makna hamd. Namun dari sisi yang lain, dari sisi cara, alhamdu dengan syukur, ternyata syukur lebih luas, lebih umum dibandingkan makna hamd. Dia lebih dari sisi ini, dari sisi cara, makna hamd itu lebih khusus dibandingkan makna syukur. Karena apa? Karena syukur caranya tidak hanya dengan lisan saja, namun dia mencakup hati dan seluruh perbuatan. Beda dengan hamd yang terbatas pada lisan. Nah, ini bisa dikatakan umum wal khusus wajhi. Jadi wal fiqhu akhassu minal ilmi,
Nah, alaqahnya, hubungannya di sini fikih dengan ilmu adalah umum wal khusus al mutlaq. Kemudian beliau setelah menjelaskan makna fikih bahwasanya dia lebih khusus daripada makna ilmu, beliau lalu menjelaskan tentang ilmu itu sendiri. Apa sih definisi ilmu? Beliau katakan ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi. Ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi. Mengetahui objeknya, maklum, ala ma huwa bihi, sesuai dengan hakikat yang ada di luar. Jadi apa yang ada dalam pikirannya, dalam benak pikirannya, sesuai dengan apa yang ada di luar. Misalkan orang mengatakan misalkan dia katakan saya tahu bahwasanya hukum sholat itu wajib. Maka kemudian dia cari, ternyata iya, sholat itu hukumnya wajib. Apa yang ada dalam pikirannya sesuai dengan apa realita yang ada. Ini namanya ilmu, ma'rifatul ma'lum. Objek yang objek yang ingin diketahui, ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi, sesuai dengan realita atau hakikatnya yang ada di luar. Ini namanya ilmu. Ada permasalahan yang cukup menarik di sini. Ma'rifatul ma'lum katanya. Ma'lum ini bukannya diambil pecahan dari kata ilmu. Artinya kita tidak akan bisa mengetahui ilmu kecuali mengetahui maklum ini. Dan kita tidak akan tahu maklum ini kecuali dengan ilmu. Artinya terjadilah daur. Ini namanya daur. Jadi makna daur tadi, kita tidak mengetahui makna ilmu kecuali kita mengetahui makna maklum. Kita nggak tahu makna maklum kecuali dengan ilmu. Artinya berputar di sana saja. Saling tarik-menarik. Oleh karenanya sebagian ulama mempermasalahkan definisi yang disebutkan oleh Imam Haramain ini. Terlepas dari permasalahan tersebut, yang penting kita sampai kepada maksud daripada ilmu itu sendiri. Lalu beliau setelah menjelaskan definisi ilmu, beliau menjelaskan definisi al-jahlu, yaitu bodoh. Bahwasanya dia tasawwuru syai'i ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Beliau di sini tidak menggunakan kata ma'rifah karena memang kata kebodohan, bodoh itu bukan ma'rifah. Maka sangat tepat kalau beliau mengatakan sebagai tasawwur. Tasawwur itu adalah wujud suatu makna yang ada dalam pikiran kita atau dalam benak pikiran kita. Itu tasawwur. Jadi gambaran yang ada dalam pikiran kita. Dan gambaran tersebut ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Ternyata makna yang berputar dalam pikiran kita, yang ada dalam benak pikiran kita itu berbeda dengan realita yang ada di luar. Atau yang ada menurut hakikat yang ada di luar. Orang mengatakan, misalkan banyak orang memberikan contoh dengan misalkan dalam hal akidah, katanya para ahli filsafat misalkan, bahwasanya mereka mengatakan alam itu adalah qadim. Nah, ini dikatakan, dihukumi bahwasanya karangan ahli filsafat ini orang yang bodoh, murakkab, jahal murakkab. Kenapa? Karena dia membayangkan sesuatu berbeda dengan realita yang ada sebenarnya. Padahal selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu semuanya adalah hadis. Jadi Allah itu qadim, sedangkan selain daripada Allah semuanya adalah hadis, artinya baharu. Sedangkan Allah sendiri adalah qadim. Nah, ini pendapat para sifah yang mengatakan bahwasanya
alam itu adalah qadim merupakan bentuk jahil murakkab mereka. Di sini muallif hafizahullah Imam Haraman rahimahullah mendefinisikan jahal dari satu sisi semata. Padahal jahal itu menurut para ahli usul dibagi menjadi dua. Pertama, jahal basit yang didefinisikan sebagai adamul ilmi. Jadi memang nggak tahu intifa'ul ilmi bil maksud katanya. Nggak tahu. Totalitas nggak tahu. Artinya memang nggak tahu, misalkan orang katakan, dia tanya, tahu nggak sesuatu yang ada dalam rumah itu? Dia katakan nggak tahu. Udah memang dia intifa'ul ilmi bil maksud. Dia tidak tahu ilmu pengetahuan tentang objek yang ditanyakan kepadanya. Nah, ini dikatakan sebagai jahil basit karena la tarkiba fi. Memang la tarkiba fi maksudnya tidak tidak menumpuk lah. Beda dengan jahil murakkab yang fihi tarkib. Jadi karena dua hal. Pertama, dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu, dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu. Jadi ini dia terangkai dari dua hal, dari dua muqaddimah. Maka dikatakan sebagai murakkab, jahil murakkab. Nah, definisi yang disebutkan oleh Imam Haramain di sini adalah definisi dari sisi jahil murakkab, yaitu membayangkan sesuatu namun berbeda dengan kenyataan. Sebagaimana disampaikan tadi, jadi antara salah satu contohnya, atau misalkan gampangnya, ada orang kita tanya, misalkan, apakah Anda tahu Mekah? Oh iya, tahu Mekah katanya. Mekah itu berada di Eropa. Nah, ini termasuk di antara jahil murakkab, karena dia membayangkan sesuatu berbeda dengan realita yang ada. Kalau mudahnya kita katakan, dia tidak tahu, annahu la yadri, annahu la yadri, annahu la yadri. Dia nggak tahu kalau dirinya nggak tahu. Nah, itulah dikatakan sebagai jahal al-murakkab. Lalu setelah beliau menjelaskan antara ilmu dan jahal, lawan daripada ilmu adalah jahal, lalu beliau merinci tentang ilmu ini. Bahwasanya ilmu itu dibagi menjadi dua. Secara umum ilmu itu dibagi menjadi dua. Pertama, ilmu qadim. Dan yang kedua, ilmun hadis. Ilmun qadim adalah ilmu Allah Ta'ala. Jadi ilmu Allah nggak mungkin untuk disifati sebagai ilmu daruri atau ilmu muktasab atau kasbi. Ilmu hadis ini dibagi menjadi dua, yaitu ilmu daruri dan ilmu muktasab atau kasbi. Ilmu daruri didefinisikan oleh Imam Haramain sebagai ilmu ma la yaqa' an nazarin. Katanya, ma la yaqa'u an nazarin wastidlal. Ilmu yang tidak bergantung kepada nazar, yaitu nazar maupun istidlal. Nanti apa sih makna nazar dan istidlal akan dijelaskan oleh beliau nantinya. Tapi perlu diketahui, penggunaan lafaz nazar dan istidlal di sini memiliki makna yang sama, yaitu dengan cara talabud dalil, yaitu mencari sebuah dalil. Lalu, bagaimana kita mengetahui atau membedakan bahwasanya ilmu ini diketahui dengan cara daruri atau dengan kasbi? Setidaknya ulama menjelaskan dengan 3 hal. Sehingga kita bisa membedakan bahwasanya informasi ini kita dapatkan atau hukum ini kita peroleh dengan ilmu daruri dan ilmu ini kita peroleh dengan ilmu nazari atau muktasab. Adapun ilmu daruri
Mungkin kita bisa mengetahuinya dengan 3 hal. Pertama yaitu dengan al-hawas al-khams, yaitu dengan panca indera kita yang 5 ini. Baik itu pendengaran, baik itu penglihatan, baik itu sentuhan, baik itu adalah rasa, baik itu adalah penciuman. Nah, 5 hal ini kita katakan adalah sumber orang mengetahui ilmu daruri. Jadi misalkan orang makan pedas, lalu dia katakan, waduh makanan ini pedas sekali. Maka kita katakan bahwasanya ilmu yang dia peroleh adalah ilmu yang sumbernya adalah daruri. Lalu ilmu daruri itu seperti apa? Kata para ulama, ilmu yang tidak mungkin orang akan menolak dari dirinya. Artinya sebuah realita yang nggak bisa dia tolak. Kenyataannya seperti itu memang. Nggak bisa dikatakan misalkan ini pedas, pura-pura, lalu dia katakan, ini manis. Ya nggak bisa. Atau asam ini manis. Atau nggak pedas. Atau misalkan sentuhan. Begitu juga kalau dia dengar suara. Begitu juga apa yang dia lihat. Kemudian apa yang dia rasakan atau cium. Misalnya bau harum atau bau jelek. Semua ini didapatkan dengan ilmu daruri. Kemudian cara kedua untuk mengetahui bahwasanya informasi yang kita dapatkan termasuk dari ilmu daruri adalah dengan badihatul aqli. Badiha itu sebenarnya bisa diartikan spontanitas. Artinya tidak bisa jadi secara otomatis dicerna oleh akal. Spontanitas dicerna oleh akal. Contohnya misalkan kita katakan al-juz'u atau misalkan al-kullu akbar minal juz'i. Kul, makna kul, menyeluruh, itu tentunya lebih besar daripada sebagian, al-juz. Atau misalkan kita katakan al-itsnan akbar minal wahid. 2 lebih besar daripada 1. Nah, ini termasuk di antara badihatul aql. Jadi secara otomatis akal siapapun bisa mencerna ketika itu. Nah, ini cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah dengan cara mutawatir atau cara tawatur. Tawatur ini dalam dalam ilmu hadis telah ma'ruf definisinya. Jadi biasanya dia dinukil dari sejumlah orang dengan jumlah yang sama atau lebih banyak. Dan mereka mustahil untuk berbohong. Ini dikatakan sebagai mutawatir. Jadi khobar yang dinukil oleh banyak orang. Dan silsilah khobar tersebut, misalnya pembawanya stagnan seperti itu atau bisa lebih. Dan mereka mustahil untuk berbohong. Nah, ini dikatakan sebagai mutawatir. Misalkan ada Indonesia, ada yang namanya negara Indonesia. Ini sekalipun kita belum pernah datang ke sana, namun telah tersebar dari seluruh dunia. Gak ada satupun yang mengatakan bahwasanya tidak ada Indonesia. Maka ilmu yang kita peroleh atau informasi yang kita peroleh ini didasarkan kepada informasi mutawatir. Jadi itu ilmu daruri, ilmu yang tidak bergantung kepada nazar dan istidlal. Dan caranya bagaimana kita mengetahui bahwasanya ini sebuah informasi ini diketahui dengan cara nazar, dengan ilmu daruri, yaitu dengan 3 hal tadi, yaitu dengan 5 panca indera, kemudian dengan badihatul aql, yaitu spontanitas akal kita. Yang ketiga adalah dengan cara tawatur, mutawatir. Kemudian setelah menjelaskan ilmu daruri, muallif hafizah rahimahullah menjelaskan lawan daripada ilmu daruri ini, yaitu ma'fahwal mawquf 'ala an-nazar wal istidlal wal ilm wa amma al-ilmu al-muktasab, yaitu ilmu nadhari, ilmu yang bergantung kepada nazar dan istidlal. Contohnya apa? Misalkan orang mengatakan alam ini hadis, maka dia butuh mengetahui bahwasanya pada alam ini, bahwasanya alam ini mutaghayyir, kullu mutaghayyir berarti hadis. Maka mereka
berkesimpulan bahwasanya al-alam haditsun. Jadi ketika mereka mengatakan alam ini adalah hadis, artinya baharu, bukan qadim, maka mereka akan melihat dulu. Jadi alam ini mutaghayyir. Berarti kalau alam mutaghayyir, berarti kullu mutaghayyir hadis. Berarti kesimpulannya al-alam hadis. Jadi ada maudhu, surah, maudhu'nya, kemudian ada mahmulnya, kemudian ada natijahnya. Ada qadhiyah sughronya, kemudian ada qadhiyah kubronya, kemudian yang terakhir namanya natijah. Ini dalam qiyas mantiki lah. Jadi ini diketahui orang berkesimpulan bahwasannya alam ini hadis baharu dengan nazar, dengan qiyas. Lalu beliau menjelaskan apa sih itu nazar? Beliau katakan huwal fikru fi halil manzuri fih, katanya. Nazar dan fikr di sini sebenarnya seperti kata Ibnul Firqah rahimahullah, maknanya sama saja. Yaitu harakatun nafs, gerakan jiwa. Fi halil manzur fi, al-fikru fi halil manzur fi. Yang semua ini, nazar maupun fikr di sini, semuanya bertujuan dengan kita melihat objek yang dinalar, yang dilihat, atau yang diteliti ini, semuanya mengharapkan, semuanya bertujuan agar sampai kepada hukum yang dituju. Nah, ini nazarnya. Wal istidlal talabud dalil. Semua, dan istidlal maknanya adalah talabud dalil, yaitu mencari dalil agar sampai kepada hukum yang dicapai. Perlu diketahui, penggunaan kata istidlal ini, jadi kadang makna istidlal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Haramain, yaitu talabud dalil, yaitu mencari dalil agar sampai kepada hukum yang ingin dicapai. Artinya di sini makna istidlal sama dengan makna nazar. Kemudian juga di antara penggunaan makna istidlal adalah, maksudnya adalah zikrud dalil, yaitu menyebutkan dalil, dan penggunaan ini biasanya digunakan oleh para fuqaha pada umum. Kemudian juga di antara penggunaan makna istidlal adalah adillah ghairil Qur'an was sunnah wal ijma' wal qiyas, katanya. Jadi dalil-dalil selain daripada Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Oleh karenanya di akhir Tajuddin As-Subki biasanya dia mengatakan misalkan kitabul istidlal. Maksudnya adalah selain daripada Quran dan sunnah dan juga qiyas dan al-ijma'. Nah, ini dikatakan al-istidlal dalam ilmu usul fiqih. Jadi istidlal kadang digunakan maksudnya adalah thalabud dalil, mencari dalil itu sendiri agar sampai kepada hukum yang diharapkan atau yang ingin dicapai, dimaksudkan. Bisa juga maksudnya adalah zikrul dalil, sebagaimana penggunaan para fuqaha. Begitu juga maksudnya adalah dalil yang selain daripada Quran dan sunnah. Begitu, dan ijma' dan qiyas. Berarti yang dimaksudkan adalah maslahah mursalah, al-istihsan. Begitu juga qaulus sahabi, syar'u man qablana, dan seterusnya. Jadi maknanya istidlal ini telah kita sebutkan tadi. Lalu beliau menjelaskan makna dalil. Apa sih itu dalil? Huwal mursyidu ilal matlub. Petunjuk kepada hukum yang ingin dicapai. Namun makna yang tepat sebenarnya adalah ma yutawassal bihi, ma yumkin atau ma yutawassalu bihi bisahihin nazar ila matlubin khabari, katanya. Ini definisi yang disebutkan oleh para ulama, yaitu ma yutawassalu bihi bisahihin nazari. Jadi alat lah,
alat yang digunakan dengan matawasalubi. Jadi dalil itu alat yang untuk sampai kepada, tapi dengan syarat harus bisahihin nazar. Jadi sahih nazarnya harus benar agar sampai kepada matlubin khabari, pada hukum. Jadi dikatakan dalil kalau caranya benar. Menyampaikan dengan cara yang benar kepada hukum. Kalau caranya nggak benar, itu dikatakan nazar fasid. Maka kalau nazarnya fasid, maka tidak bisa menyampaikan kepada matlub, yaitu pada hukum yang tepat. Lalu setelah beliau menjelaskan makna ilm, nah yang di bawah daripada ilmu ini adalah dhon. Beliau mendefinisikan dhon, tajwizu amroini ahaduhuma azharu minal akhar indal mujawwiz. Ini tambahan daripada mahalli, indal mujawwiz. Tapi kalau Imam Haramain sendiri, jadi membolehkan dua hal yang mana salah satu maknanya lebih dominan daripada yang lainnya. Tapi menurut siapa ini? Ya menurut yang melihatnya. Karena belum tentu zahir menurut saya, zahir menurut si fulan. Karena masing-masing dia memiliki qarinah, indikator yang menguatkan pendapatnya. Jadi kalau misalkan saya katakan zahir ayat ini merupakan persepsi yang saya lihat dengan qarinah, indikator yang saya lihat. Maka perlu disifati memang endal mujawwiz, tajwizu amroini ahaduma azhar minal akhar. Membolehkan dua makna sebenarnya bisa ditambah au aksar, karena kadang ihtimalat, kemungkinan dari maknanya itu lebih daripada dua. Harusnya mungkin ditambah agar lebih sempurna lah definisinya. Tajwizu amroini fa aksar ahaduha azharu minal akhar. Nah, itu definisi mungkin yang lebih tepat. Salah satu maknanya lebih dominan dibanding makna-makna yang lain. Seperti misalkan kita contoh, hurrimat alaikum ummahatukum. Atau misalkan kita beri contoh, hurrimat alaikumul maitatu. Nah, di sini maknanya mungkin banyak sekali yang kemungkinannya. Hurrimat alaikumul maitatu bisa maknanya adalah makan, bisa maknanya adalah menjual, bisa maknanya memanfaatkan, bisa maknanya dan seterusnya. Nah, dari sekian makna yang dikandung dari ayat tersebut, manakah yang lebih dekat yang dimaksudkan oleh syarat? Nah, itu zahir menurut saya pribadi, atau menurut mujawiznya yang melihat dalil itu sendiri. Lalu setelah beliau menjelaskan tentang zon, namun beliau tidak menyebutkan lawan dari zon, yaitu marjuh harusnya. Atau waham. Lawan daripada zon yaitu waham. Jadi kalau zon dalam kaidah usul yaitu sisi yang unggul atau sisi yang dominan, berarti lawannya adalah waham. Sisi yang lemah itulah dikatakan sebagai waham. Dan lafz zon dan syak, perlu antum ketahui semua, lafaz zon dan syak ini adalah dua kata yang memiliki makna yang sama dalam penggunaan para fuqaha. Perlu digarisbawahi menurut fuqaha. Makanya kalau mereka mengatakan dalam ibarah-ibarah kitab mereka, para fuqaha mengatakan idza syakka annahu mutatahhir, jangan antum bawa makna syakka ini bahwasanya satu dengan makna lainnya. Tapi kadang makna syak di sini adalah makna rajih, makna zon sama saja dengan makna zon. Namun menurut ahli usul, ketika mereka menyebutkan makna syak, biasanya maksudnya adalah tidak ada yang lebih dominan satu dengan yang lainnya. Artinya seimbang. Tajwizul amro ini membolehkan dua makna, yang mana satu makna dengan makna yang lain tidak ada yang lebih unggul.
Artinya semuanya dalam kondisi seimbang. 50-50 lah kata orang. Ini katakan syak menurut ahli usul. Tapi ahli fuqaha, syak dan dhon kadang diartikan dengan makna yang sama, tidak ada bedanya. Nah, ini hal yang perlu antum ketahui. Nah, ini setelah mu'allif rahimahullah menjelaskan usul fiqih ini dari sisi tarkib idhafi, artinya jelaskan maknanya secara mufrad satu-satu, mulai dari fikih, kemudian usul, kemudian hal-hal yang berkaitan tentang fikih dari ahkam syar'iyyah, kemudian juga istilahat-istilahat yang membawa kepada makna tasdiq nantinya. Kemudian setelah itu mu'allif rahimahullah menjelaskan kepada kita, setelah menjelaskan secara panjang lebar tentang tasawur atau istilah-istilah yang berkaitan tentang ilmu usul fiqih ini dari sisi tarkib idhafinya, lalu beliau menjelaskan apa sih makna usul fiqih ini ketika dia telah tergabung menjadi satu kesatuan. Monggo dilanjutkan. Bismillah. Faslun wa usulul fiqhi turuqu al-fiqhi ala sabili al-ijmali wa kayfiyatu al-istidlali biha wa ma'na qawlina wa kayfiyatu al-istidlal. Jangan, nggak usah dibaca syarahnya siapa namanya. Jadi setelah mu'allif rahimahullah menjelaskan makna usul fikih dari sisi tarkib idhafi, sekarang beliau mendefinisikan usul fikih dari sisi alam, artinya sebagai sebuah nama khusus yang disematkan kepada ilmu yang mempelajari tentang dalil, kemudian bagaimana cara istidlal dan kondisi orang yang beristidlal. Siapa sih sosok yang beristidlal itu? Nah, ilmu ini dinamakan sebagai ilmu usul fiqih, sebagai sebuah satu kesatuan. Jadi di sini usul fiqih adalah sebuah laqab yang ketika satu dihilangkan maka tidak akan memberikan makna apapun. Jadi usul fiqih sudah, usul fiqih sebuah nama, seperti Abdullah. Abdullah menjelaskan sebagai sebuah nama menunjukkan kepada syakhsiyat atau zat orang tertentu, syakhs atau person tertentu. Nggak bisa abd menunjukkan pada makna. Jadi kalau salah satu di antara keduanya itu tidak akan menunjukkan pada makna lainnya. Begitu juga usul fikih ini. Jadi usul kalau dipecah dengan fikih ini tidak menunjukkan satu dengan yang lainnya. Tapi ketika dia bergabung maka dia menunjukkan kepada makna khusus. Makna khusus seperti apa? Dijelaskan oleh muallif di sini. Yaitu turuquhu. Maksudnya adalah turuqud dalil. Turuqul fiqhi. Maksudnya adalah adillah. Dalilnya seperti ala sabilil ijmal. Jadi dalil-dalil ini baik menunjukkan pada makna qat'i maupun dhanni. Jadi turuqu ala sabilil ijmal. Tapi dalil-dalil ini sifatnya adalah ijmal, yaitu global. Keluar dari makna ijmal ini adalah makna tafsili, yaitu yang rinci seperti amaliyat atau pekerjaan yang dilakukan oleh para fuqaha. Jadi fuqaha inilah yang merincikan makna dalil. Jadi kalau misalkan usuli ketika melihat makna wa aqimus shalah, maka usuli hanya melihat wa aqimus shalah ini adalah bentuk amr, yaitu perintah. Perintah ini menunjukkan kepada makna wujub. Dia tidak secara langsung menunjukkan kepada makna yang secara khusus, yaitu kewajiban sholat. Tapi berbeda dengan faqih, mereka akan melihat seorang faqih atau fuqaha, mereka akan melihat dalil secara khusus, kemudian juga kaidah secara khusus, kemudian mereka tanzil kepada makna khusus. Dalilnya misalkan waqimus shalah, ini dalil khusus. Kaidahnya mereka lihat al-aslul fil amri lil wujub,
hasilnya mereka akan katakan bahwasanya sholat hukumnya wajib. Nah, ini lihat cara pandang fuqaha. Kalau usuli dia cuma melihat wa aqimus shalah wa atuz zakah, ya udah wa aqimus shalah berarti ini adalah wajib, al aslu fil amri lil wujub. Ini saja kerjaan saya sebagai seorang usuli. Tidak melihat bahwasanya ini ayat menunjukkan wajib zakat atau wajib misalkan wa atuz zakah wajib zakat. Ini enggak ada urusannya dengan saya. Urusan saya adalah makna global dari ayat tersebut. Nanti makna global tersebut bisa saya gunakan dalam makna-makna lainnya. Tapi kalau fuqaha enggak, karena mereka rinci. Jadi ayat wa aqimus shalah ini jangan digunakan untuk kewajiban puasa atau kewajiban haji. Ini tentunya keliru. Jadi usulul fiqhi turuquhu ala sabilil ijmal. Jadi turuq yakni adillatul fiqhi. Jadi dalil-dalil fiqhi. Baik sifatnya adalah dhanni maupun qat'i. Dalam yang sifatnya global ala sabilil ijmal. Kemudian beliau katakan wa kaifiyat al-istidlal biha wa kaifiyatul istidlal biha, dan cara berdalil dengan dalil-dalil tersebut. Karena dalil tersebut kan memiliki sifat umum khusus, dan terkadang dalil-dalil tersebut atau sifat-sifat yang melekat pada dalil tersebut memerlukan tarjih. Nah, ketika dia memerlukan tarjih, maka harus tahu cara istidlalnya. Karenanya ketika kita mengetahui dalil, maka sudah sepantasnya kita sudah sepantasnya pembicaraan kita tentang dalil ini mendorong kita atau menarik kita untuk mengetahui bagaimana sih cara berdalil dari dalil tersebut. Nah, bagaimana cara beristidlal dengan dalil tersebut? Kata para ulama, jadi kita harus mengetahui kapan khas muqaddam alal am. Kapan misalkan mutlak muqayyad dengan hamlul mutlak alal muqayyad, membawa makna mutlak kepada muqayyad, atau misalkan am kepada khas, atau misalkan tarjih antara khabar wahid, seandainya ini bertentangan satu dengan yang lainnya, dengan misalkan apakah banyak ruwat didahulukan daripada sedikit ruwatnya, atau yang musbit, misalkan khabar yang menunjukkan mengisbat didahulukan dibandingkan khabar yang nafi, dan seterusnya. Ini cara beristidlal dari dalil-dalil tersebut. Nah, cuman ketika kita sudah mengetahui cara istidlal dalil tersebut, lalu siapa yang akan melaksanakan tugas ini? Cara beristidlal, yang mengetahui cara istidlal seperti ini. Nah, dari itu ini mendorong kita untuk membicarakan tentang halul mustafid, yaitu kondisi yang mustafid dari dalil tadi. Siapa mereka? Yaitu mustahid dan muqallid. Mustahid, mereka dapat istifadah dari dalil secara langsung, sedangkan muqallid, mereka istifadah dari mujtahid itu sendiri. Nah, namun mungkin hal yang ingin antum perlu ketahui bahwasanya Ibnu Subki rahimahullah termasuk di antara ulama yang mengatakan bahwasanya objek atau maudhu' ilmu usul fikih itu adalah adillatul fiqhi itu sendiri. Makanya beliau mendefinisikan sebagaimana kata As-Suyuti dalam Kaukabnya, dia katakan adillatul fiqhi usulul mujmalah, katanya. Wa qila ma'rifatu ma yadullulah. Artinya usul fiqh itu adalah adillah mujmalah, yaitu yang sifatnya global. Nah, ini Ibnu Subki berhenti sampai sini saja mendefinisikan usul fiqh. Namun mayoritas ulama mendefinisikan usul fiqh itu sebagai ma'rifat
dalailil fiqhi al-ijmaliyah wa kayfiyati al-istidlal biha wa halil mustafid. Ini mayoritas usuliyun mendefinisikan usul fikih dengan definisi yang dipilih oleh Imam Ar-Razi, begitu juga diikuti oleh mukhtasirun lah, yang memukhtasar kitab-kitab mereka, yaitu seperti Sirajuddin atau Tajuddin Al-Armawi, dan begitu juga diikuti oleh Al-Baydawi dan seterusnya. Karena memang inilah hakikat yang dibahas dalam ilmu usul fikih. Namun menurut Ibnu Subki, jadi usul fikih itu sebenarnya ya objek utamanya adalah dalil itu sendiri. Adapun yang lain daripada itu, katanya karena memang dalil ini memang bisa dipahami bergantung kepada kita mengetahui istidlal dan juga orang yang mampu mengelola dalil itu. Jadi dua hal tadi itu sebagai pelengkap saja, bukan sebagai inti daripada usul fikih itu. Maka dia mencukupkan dengan satu saja, karena makna ilmu itu kadang dimaksudkan adalah tiga hal. Pertama, al-idrak, maknanya idrak ya pengetahuan. Idrakus syai'. Bisa juga maknanya lah al-qawaid atau masail ilmu itu sendiri. Dan yang ketiga adalah malakah rasikhah fi ilmin fi nafs, maaf. Malakah, kemampuan yang berada dalam jiwa seorang. Namun dalam kaitan kita ini, makna ilmu ini biasanya digunakan dua hal tadi saja, yaitu ilmu dalam arti idrak, ilmu dalam arti qawaid atau masail ilmu itu sendiri. Jadi Subki mendefinisikan ilmu usul fikih itu sebagai sebuah qawaid atau masail ilmu itu sendiri, bukan sebagai bentuk idrak. Kalau makanya beda definisi. Kalau orang yang mendefinisikan idrak, ma'rifatu, misalkan ma'rifat dalailil fiqhi, nah ini dia mendefinisikan ilmu usul fikih sebagai ilmu dalam arti idrak, bukan dalam arti masail atau qawaid ilmu itu sendiri. Dilanjutkan. Bismillah. Faslun wa min abwabi usul fikhi aqsamul kalami wal amru wan nahyu wal ammu wal khassu wal mujmalu wal mubayyinu wal af'alu wan nasikhu wal mansukhu wat ta'arudu wal ijma'u wal akhbaru wal qiyasu wal hadru wal ibahatu wa tartibu al adillah wasifatu al-mufti wal-mustafti wa ahkamu al-mujtahidin. Ya. Setelah Imam Haramain menjelaskan tentang makna usul fikih secara laqabi sebagai sebuah ilmu khusus, beliau lalu menjelaskan materi daripada atau masail usul fikih itu sendiri. Beliau menjelaskan bahwasanya bab-bab usul fikih yang akan kami bahas dalam kitab ini adalah sebagai berikut. Pertama tentang aqsamul kalam, yang kedua tentang amr, kemudian nahi, kemudian am, khas, mutlaq, muqayyad, mujmal, mubayyan, zahir. Begitu juga permasalahan tentang af'al, wan nasikh wal mansukh. Af'al di sini maksudnya adalah af'alur rasul, yaitu perbuatan Nabi SAW. Bagaimana dilalahnya pada hukum. Wan nasikh wal mansukh wal ijma' wal akhbar wal qiyas wal hadr wal ibaha wa tartibul adillah wa sifatul mufti. Artinya semua inilah bahan materi yang akan nanti dijelaskan oleh Imam Haramain dalam kitabnya. Beliau akan memulai dengan aqsamul kalam.
Tidak akan saya jelaskan sekarang satu persatu, karena ini akan dijelaskan oleh Imam Haramain di kitabnya. Jadi kita mengikuti sesuai dengan apa yang ingin disampaikan oleh Imam Haramain dalam kitabnya, atau urutan dari kitab beliau ini. Monggo, lanjutkan. Al-faslu aqsamul kalami fa aqallu ma yatarakkabu minhu al-kalamu ismani aw ismun wa fi'lun wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbarin wa min wajhin akhara yanqasimu ila haqiqatin wa majazin fal haqiqatu ma baqiya ala mawdu'ih wa qila Ayo, sedikit dulu, berhenti dulu. Fi bayani aqsamil kalam. Kalam dalam bahasa itu adalah isim jins yang diucapkan untuk ucapan sedikit maupun banyak. Baik ucapan tersebut bisa dipahami atau mufid atau tidak mufid. Artinya mufid dalam arti bahasa secara ahli nuhat. Karena orang nuhat bilang, pakar nahu bilang kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Misalkan kata lafzun mufid. Jadi kalam dalam arti dalam urf atau kebiasaan orang nuhat, maksudnya adalah yang memberikan makna mufid, yahsunu sukutu alaih. Jadi ketika kita katakan qama zaidun, maka ini kalam. Tapi kalau kita katakan in qama zaidun, karena ini masih menyisakan pertanyaan, maka nggak dikatakan kalam menurut pakar nuhat, pakar ahli nahwu. Namun menurut ahli usul enggak. Kalam itu baik dia ucapan mufid atau ghairu mufid. Itu semua bisa dikatakan kalam, sedikit maupun banyak. Namun menurut nuhat seperti yang saya sampaikan tadi, kalamun lafzun mufidun kastaqim. Kastaqim, istaqim ini mufid karena terdiri daripada fi'il dan fa'ilnya. Fa'ilnya adalah dhamir anta, kan gitu. Kemudian beliau menjelaskan makna kalam, menjelaskan pembagian kalam itu sendiri, aqsamul kalam. Fa aqallu ma yatarakkabu minhul kalam isman, katanya. Jadi kalam ini dikatakan kalam, misalkan kalau satu, misalkan Zaidun, gak bisa dikatakan kalam menurut istilah. Atau misalkan kalau yufid masih mungkin karena di sana ada dhamir mustatir taqdiruhu huwa, misalkan masih mungkin. Anggap isman, katanya, artinya sebuah kalam dikatakan kalam setidaknya terdiri daripada dua hal. Pertama, dua isim. Misalkan al-kitabu mufidun, al-kitab isim, mufid juga isim. Atau kata beliau, awismun wa fi'lun. Misalkan Zaidun qama, atau misalkan kataba Muhammadun, atau qama Zaidun, atau misal dhahika Amrun. Semua ini bisa dikatakan kalam. Jadi kadang kalam ini terangkai dari dua isim atau dari isim dan fi'il. Seperti istaqim, ini isim dan fi'il. Sekalipun fi'ilnya misalnya takdiruhu anta, wujuban takdiruhu anta, ya dhamir anta di sana. Atau fi'lun wa harf. Apa mungkin dikatakan kalam, fi'il dan harf? Katanya misalkan lam yaf'al. Ini juga muskilah. Gak mungkin. Lam yaf'al. Fi'lun wa harf. Ini muskilah. Enggak mungkin sebuah kalam terdiri pada fi'il dan harf. Misalkan berikan contoh, lam yakum. Lam harf. Yakum
fi'il. Namun pada hakikatnya yakum ini sekalipun fa'ilnya enggak zahir, dia mustatir, tapi dia ada karena takdiruhu huwa. Jadi sebenarnya enggak ada fi'il wa harf. Au ismun wa harf katanya. Ya Zaidu misalkan. Ini dikatakan kalam, enggak. Ini pada hakikatnya ya di sini adalah unadi, maknanya adalah unadi Zaid, yaitu pengganti daripada fi'il. Unadi ya Zaid, unadi Zaid, atau ya Zaid, atau ya Bakar, ya unadi Bakar, atau ad'u Zaid. Jadi di sini sebenarnya nggak ada katanya kalam yang tersusun dari isim wa harf. Adapun contoh yang diberikan pada hakikatnya adalah terdiri dan lepas daripada isim atau fi'il atau isim keduanya. Jadi fi'il wa harf di sini nggak lepas dari isim juga. Maqam misalkan dikatakan fi'il wa harf lam yakum. Ini juga nggak lepas daripada isim. Isimnya adalah dhamir. Mustatir takdiruhu huwa di sini. Misalkan isim wa harf kalau diberikan contoh ya Zaid, tapi makna ya di sini adalah unadi atau ad'u Zaid atau ad'u Muhammadan. Jadi enggak mungkin, wallahu alam, sebenarnya Imam Haramain mungkin bisa menghapus ini isim wa harf atau fi'il wa harf karena enggak mungkin terjadi. Tapi kita katakan mungkin maksudnya adalah seperti enggak keluar dari makna isim, dua isim tadi, atau dari isim atau fi'il tadi. Wallahu a'lam. Kemudian beliau menjelaskan kalam dilihat menurut dilalahnya. Wal kalam yang qasimu ila amrin wa nahyin wa khabar wa istikhbar. Jadi pembagian kalam menjadi 3, perintah maupun larangan, dan khabar dan istikhbar, itu karena ada filosofisnya. Katanya sebuah perkataan atau kalam itu kondisinya nggak lepas dari beberapa hal. Kalau misalkan maknanya adalah permintaan atau tidak menunjukkan kepada permintaan. Kalau dia menunjukkan permintaan, maka nggak lepas dari 2 hal, yaitu amr dan nahi. Kalau dia nggak permintaan, maka nggak lepas dari 2 hal, yaitu dia adalah bentuknya khobar, seperti misalkan kita katakan Zaidun qa'im, ini khobar, atau istikhbar, yaitu minta atau pingin tahu, atau istifham. Misalkan hal ja'a Zaidun, misalkan kita katakan. Inilah kenapa Imam Haramain membagi kalam menjadi 3 bagian, yaitu ila amr wa nahi wa khabar wa istikhbar. Hal itu karena kalam tidak lepas dari 2 hal, menunjukkan pada 2 hal, yaitu menunjukkan kepada makna permintaan atau tidak. Kalau dia menunjukkan kepada permintaan, maka dia tidak lepas dari 2 hal, yaitu talabut tarki, talab al-fi'li atau talabut at-tarki. Nah, talabul fi'li inilah yang dinamakan sebagai amr. Kalau talabut tarki inilah yang dikatakan sebagai nahi, meminta untuk dilaksanakan atau meminta untuk ditinggalkan. Minta yang dilaksanakan dikatakan amr, yang ditinggalkan namanya nahi. Kalau ini pembagian makna, kalau seandainya kalam itu menunjukkan kepada permintaan. Tapi kalau tidak menunjukkan kepada permintaan, maka itu nggak lepas dari 2 kondisi, yaitu dia khobar atau dia istikhbar. Yaitu karena kedua-duanya ini bukanlah perintah, atau permintaan perintah, ataupun permintaan melarang. Kalau dia khobar, tidak meminta, ini bisa antara khobar, yaitu informasi, atau maknanya adalah istikhbar atau istifham, meminta informasi. Namun kalangan balaghin, kalam itu dibagi menjadi 2 saja.
muhaqqiqun, karangan ahli balaghah. Jadi kalam itu dibagi dua saja, ya insya dan khobar. Kalau nggak insya ya khobar. Makna insya adalah, atau makna khobar dulu, ma yahtamilu sidqa wal kadhib, yaitu yang mengandung makna sidq, yaitu benar atau enggak benar, atau kadhib, yaitu bohong. Jadi khobar yang mengandung makna bohong atau mengandung makna benar. Kalau nggak benar ya bohong. Ini namanya khobar. Kalau insya berarti lawannya. Insya berarti ma la yahtamilu al-kadhib as-sidqa wal kadhib. Ma la yahtamil as-sidqa wal kadhib. Jadi insya itu yang nggak mengandung dusta maupun benar. Jadi nggak mungkin kita katakan izhab itu benar atau tidaknya. Nggak bisa, karena dia perintah. Yang dia bisa dihukumi benar atau tidaknya ketika dia muqtarin dengan fi'il, yaitu diiringi dengan perbuatan. Kalau belum, nggak bisa kita hukumi dia benar atau tidaknya. Nah, ini insya. Dan insya ini dibagi menjadi dua, yaitu insya talabi dengan insya ghairu talabi. Insya talabi seperti amr, nahi. Nah, ini. Kalau insya ghairu talabi seperti misalkan ta'ajjub, kita katakan misalkan ma ajmalas sama. Nah, ini ta'ajjub. Jadi insya ghairu talabi. Insya yang bukan talabi. Jadi kalau kita katakan ma ajmalas sama, ma ajmalal bahr, ma ajmala fulan, dan seterusnya. Inilah pembagian menurut ahli balaghah. Dia menjadi dua saja, insya atau khobar. Dan ini adalah dan ini pembagian yang lebih tepat mungkin, lebih pas dibanding pembagian bahwasanya kalam itu dibagi jadi amar, nahi, khobar, dan istikhbar. Lalu beliau menjelaskan bahwasanya al-kalam yang qasimu wal kalamu yang qasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbarin, telah kita jelaskan tadi. Wa yang qasimu aidan ila tamannin, seperti contohnya misalkan laitas syababu ya'udu yauman. Jadi apa namanya, harap-harap lah. Jadi ini insya, ini bagian tamanni, termasuk bagian daripada insya. Wa ardin, misalkan apa namanya, contohnya kita misalkan ala tanzil indana, jadi kita menawarkan. Ard ini menawarkan. Nah, wa ala tanzil indana, tidakkah Anda mampir ke rumah saya? Nah, termasuk juga insya. Wa qasam, ini juga termasuk sumpah, ini termasuk juga insya. Jadi ketika kita mengatakan wallahi lan aktuba, nah, ini termasuk di antara insya. Apa cukup sampai sini? Cukup, Ustaz. Tayyib. Kita buka sesi pertanyaan. Oh ya, jangan lupa diisi daftar kehadirannya di grup yang telah disebar. Monggo, kalau ada yang ditanyakan, ada yang mungkin nggak dipahami dari penjelasan saya. Kayaknya semuanya pada diam, berarti insya Allah semuanya pada paham semua, nggak ada yang terlewat, insya Allah.
Kalau gitu, hah? Ustadz, Ada yang, ada yang ya, bertanya di chat. ya, apa itu? eh, Bismillah, izin bertanya Ustadz. Naskah yang dipakai cetakan apa ya Ustadz? Ya? Punya saya ada cetakan apa ini? Maktabah Daril Daqqaq. Ini ada sedikit perbedaan dengan cetakan lain yang saya juga gunakan, yaitu Darul Basyair Al-Islamiyah. Dan juga ada sedikit perbedaan dengan cetakan yang lainnya. Bahkan ada dari cetakannya, misalkan tahqiqannya Dr. Dr. An-Namlah, itu muqaddimahnya beda lagi. Jadi ada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalam, dan seterusnya. Padahal dalam cetakan yang masyhur nggak ada itu. Langsung Bismillah. Bahkan sebagian cetakan ada yang menaruh wa ba'du. Ustaz mau nanya boleh Ustaz? Ya, monggo. Kan untuk khobar ini Ustaz, dia hukum asalnya dia bisa benar bisa salah Ustaz ya. Iya, benar. Tapi bagaimana dengan khobar dari firman Allah Ustaz? Itu gimana Ustaz? Apakah bisa disifatkan bisa benar bisa salah Ustaz? Firman Allah Subhanahu wa taala itu semuanya hak. Jadi yang menjadi pembicaraan, jadi benar dan salahnya itu adalah binisbah kepada kita ini. Kadang kita tahu, kadang kita tidak tahu kan. Jadi kadang informasi yang kita sampaikan tidak benar. Adapun khabar dari Allah pasti semuanya hak. Namun begitu juga khabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW semuanya hak. Namun sanad yang menyampaikan kepada kita itu. Makanya dalam ilmu hadis yang menjadi menjadi kajian mereka yang utama adalah di sisi sanadnya, juga dari sisi matanya kadang matanya ada yang bermasalah, makanya ada naqd matan, kritik matan itu ada sendiri. Adapun Quran karena sampai kepada kita dengan tawatur, dan termasuk sampai kepada kita dengan ilmu daruri. Hampir mungkin kita katakan enggak. Semua keraguan yang dilancarkan kepada Quran semuanya bisa ditepis. Kenapa? Karena Quran yang sampai kepada kita dengan tawatur enggak ada keraguan sedikit pun. Karena adapun kalau selain daripada itu, artinya yang mengandung kemungkinan lain, maka bisa saja sebagian khobar tersebut mengandung, yaitu sisi ada potensi tidak jujurnya, tidak benarnya. Adapun kalau yang sudah pasti sampai kepada kita dengan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, maka itu insya Allah kita yakin bahwasanya itu adalah kalam hak, dan terlebih Quran itu sendiri merupakan hak yang sampai kepada kita dengan tawatur. Sehingga untuk mengatakan bahwasanya ada ketidakjujuran dalam Al-Quran ini bisa semuanya ditepis. Allahu a'lam. Izin bertanya Ustaz. Monggo. Mungkin melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya tentang ilmu daruri itu dengan cara tawatur. Iya. Berarti apakah memang sanad ya berarti Ustaz? Tawatur ini apakah sampai derajat yakin atau terkadang masih ada dzon di situ Ustaz, atau syak di situ? Jadi berkaitan tentang tawatur ini tawatur tidak tidak disyaratkan dia seorang muslim, dan juga menurut rajih dalam kalangan usuliyin, tawatur ini tidak dibatasi oleh angka tertentu. Bahkan ahli hadis sendiri mereka akan berbeda pendapat dalam jumlah yang dikatakan tawatur. Berapa sejumlahnya? 20, 30, 40?
atau sampai 100, 200. Ini juga menjadi debatable di kalangan usuli, di kalangan usulin dan juga muhaddisin. Tapi usuliun lebih kepada, jadi seperti ini gambarannya. Mereka lebih seperti ini. Kalau ada misalkan ada orang yang tidak kita kenal, tiba-tiba keluar dari, misalkan anggap keluar dari sebuah tempat, lalu dia mengatakan ada kecelakaan di sana. Kita mungkin satu orang mengatakan ini masih ada keraguan. Tiba-tiba ada orang lain lagi mengatakan enggak, ada kecelakaan di sana. Bertambah keyakinan kita. Datang orang lain lagi dari arah yang berbeda mengatakan ada kecelakaan di sana. Sehingga terhimpunlah dalam keyakinan diri kita bahwasanya kecelakaan itu benar adanya. Sehingga nggak mungkin bagi kita untuk menolaknya. Nah, ketika itulah tawatur itu bisa disifati, dikatakan. Contohnya lagi, makan katanya. Contoh nyata lah, makan. Makan. Apakah satu piring itu menentukan lapar dan kenyang atau tidaknya? Enggak kan? Belum tentu, karena setiap orang berbeda-beda. Kadang mungkin ketika dia lapar banget, satu piring yang standar dia makan nggak cukup. Dia perlu tambahan lagi sehingga merasa dia kenyang. Kadang 2 piring atau 3 piring, bahkan 4 piring baru dia merasakan bahwasanya baru dia kenyang. Nah, seperti itu juga. Jadi tawatur itu seperti itu gambarannya. Dia tidak terbatas kepada angka tertentu, tapi ketika misalnya khabar tersebut disampaikan oleh jumlah yang cukup banyak, dan jumlah ini tidak terbatas pada angka tertentu, dan kemudian jumlah ini kita ketahui tidak ada orang berkepentingan dalam hal tersebut. Misalkan sejumlah ada 20 orang, 30 orang di kampung tersebut, misalkan dikasih tahu, nanti kalau ada apa-apa kasih tahu pokoknya. Misalkan mereka berkumpul atau bersekongkol, kalau ada ini jangan katakan tidak. Nah, ini tidak menunjukkan bahwa jumlah orang banyak itu misalkan itu benar atau tidaknya, karena kita tahu mereka bersekongkol dalam hal ini. Tapi syaratnya tidak boleh bersekongkol. Dan juga syaratnya adalah harus diketahui dengan his, yaitu dengan panca indera. Nah, ini baru bisa dikatakan dia sebagai sesuatu yang tak mutawatir. Wallahu a'lam. Kemudian Ustaz, tentang dzon. Saya pernah mendengar istilah, mungkin kita ya juga pernah mendengar istilah dzannul ghalib. Bedanya dzon dengan dzannul ghalib apa Ustaz? Benar. Sebagian ulama memang ada yang membedakan antara dzon dengan dzannul ghalib. Ghalaba alaihi dzan, katanya. Istilah-istilah fikih banyak sekali. Itu sebenarnya secara secara penggunaan itu sebenarnya makna sama. Kalau dalam usul fikih, dzan itu baik isinya adalah 60%, 70%, bahkan 99% itu masih dikatakan sebagai dzan dalam ilmu usul fikih. Tapi barangkali penggunaan istilah ghalabatul dzan oleh para fuqaha, barangkali mereka maksudkan adalah mungkin kalau kita gunakan statistika ini 60%, tapi ketika masuk 90% atau 90%, katanya inilah ghalabatul dzan. Barangkali mereka maksudnya seperti itu. Begitu juga dalam ghalabatul ashbah. Jadi kadang misalnya dalam usul fikih ada namanya ghalabatul ashbah. Misalkan dia lebih ashbah dengan ini. Maksudnya adalah jadi kemiripannya dengan objek lain itu lebih besar, mendekati mungkin sempurna. Barangkali juga dalam dalam istilah fikih ketika para ulama menggunakan ghalabatul dzan, yaghlib alaihi dhanni misalkan. Maksudnya adalah sisi dominan atau yang kuat mendekati yakin atau mendekati ya. Jadi sisi dominan yang mendekati yakin. Tapi dia bukan yakin, di bawahnya yakin atau di bawahnya ilmu. Yang masih mengandung makna
masih mengandung makna wahamnya. Artinya ada ihtimal yang marjuh di sana. Wallahu a'lam. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah kita cukup beramal dengan dalil-dalil mazhuniyah? Apakah kita harus beramal dengan dalil yang qat'i? Kita semua ini wajib beramal sebagaimana telah dinukil ittifaq dari kalangan ulama. Baik itu kalau antum baca misalkan kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih, begitu punyanya Al-Khatib Al-Baghdadi, Syafi'i, begitu juga misalkan kitabnya Al-Ihkamul Fusul, punyanya Astagfirullahaladzim, Al-Baji, Al-Maliki. Ini ulama-ulama yang hidup di abad kelima lah. Jadi akhir-akhir abad kelima, setelah pertengahan abad kelima, mereka ini yang wafat di tahun itu. Mereka, kemudian ulama setelah mereka, bahkan Al-Amidi juga kalau nggak salah, juga menukil ijma' bahwasanya wajib beramal dengan zon akhbarul ahad, karena dia yufidul zon menurut sebagian ulama. Padahal akhbar zon menurut usuliyun itu bisa dibagi menjadi 3. Yang khabar itu yang afada al-ilm, yang memberikan makna yakin. Kemudian khabar yang muktarin dengan qara'in, artinya yang beriringan dengan ada indikator-indikator kuat, ini juga bisa dihukumi yakin. Dan yang ketiga adalah khabar yang yufidul dhann, artinya memberikan makna dhann. Dan kita wajib beramal dengan dhann, dan semua ulama sepakat. Cuman apalagi dalam hal furu' semuanya sepakat. Begitu juga kita sepakat bahwasanya ulama bisa dikatakan, kalau saya katakan bahwasanya ulama sepakat bahwasanya wajib beramal dengan khabar ahad, artinya adillah dhanniyah ini dalam perkara akidah maupun dalam perkara furu'iyah. Makanya kalau antum baca misalkan kitabnya Syafi'i rahimahullah, ketika beliau membahas tentang jima'ul ilmi, nah di sini beliau membantah mungkir sunnah, yang menolak berhujjah dengan sunnah. Beliau tetapkan dengan dalil-dalil nakli maupun akli. Begitu juga beliau baca dalam sambung di kitabnya Ikhtilaful Hadis. Nah di sini beliau menjelaskan. Dan dalil-dalil ulama yang yang berhujjah setelah beliau, saya lihat dalilnya hampir nggak ada yang keluar dari dalil-dalil yang digunakan oleh Syafi'i, yang menetapkan beramal dengan khabar ahad. Tidak dibedakan, baik itu sifatnya adalah furu'iyah maupun usuliyah, artinya dalam akidah maupun dalam fiqih. Khabar ahad ini yang katanya ma yufidu illa dhann, semuanya bisa tetap diamalkan di dalam hal akidah maupun dalam hal furu'iyah. Dan ini wallahu alam merupakan pendapat, sekalipun kita tidak pungkiri sebagian ulama usul yang mengatakan kalau dalam akidah katanya kita tidak berhujjah dengan khabar ahad. Kenapa? Karena khabar ahad itu dhann, sedangkan masalah akidah adalah masalah qat'i. Jadi qat'i itu nggak bisa tegak dengan dalil dengan dhann. Bagaimana masalah qat'iyah didalilkan pada masalah dhanni? Katanya. Kita jawab enggak. Dhanni itu sebenarnya pada jalan, artinya pada silsilah sanadnya itu. Namun hakikat daripada khabar tersebut adalah qat'i, ma'lum. Itu bisa dikatakan ma'lum lah. Wallahu a'lam bishawab.
Adakah yang ingin ditanyakan lagi? Oh ya, tadi sebagian kayaknya ada yang lewat pesan itu. Silahkan, mungkin dibacakan. Yang lewat chat ya Ustaz. Ustadz, mohon dijelaskan kesalahan penggunaan kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib yang dipakai oleh sebagian orang untuk melegalkan miras. Oh, Masya Allah. Ini dalilnya sudah salah. Kenapa? Objek yang dijadikan dalil asal pertama. Apakah miras itu wajib? Nah, ini kan, apa sih tujuan daripada miras itu? Jadi dia jadikan miras ini sebagai wasilah. Sehingga, apakah miras itu misalkan wajib dalam artian wajib untuk dikonsumsi karena ada maslahatnya? Nah, sehingga dikatakan bahwasanya tidak mungkin kita bisa mengkonsumsi miras ini kecuali dengan misalkan dengan membawakan atau memproduksinya, kemudian menjalan apa namanya, kemudian juga misalkan apa namanya dengan membuka investasi ini, pembiayaannya dan transportasinya, artinya semua ini adalah bagian untuk memuluskan tujuan daripada miras ini, yaitu dengan bisa mengkonsumsinya. Tujuannya kan itu. Berarti apakah wajib mengkonsumsi miras atau sebaliknya? Maka dia tidak tepat menggunakan dalil tadi ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Emang dengan investasi ini kemudian karena miras ini hukumnya wajib diminum, maka tidak mungkin kita sampai kepada itu kecuali dengan membuka investasi ini, karena investasi ini kan bisa memproduksi, mengizinkan dan seterusnya yang mengarah kepada satu tujuan. Pertama, miras itu hukumnya haram. Bagaimana antum? Jadi seluruh fasilitas satu perantara yang mengarah ke sana itu maka dihukumi haram. Makanya itu sudah ada dalilnya secara khusus dari Nabi SAW. Akan tetapi kaidah yang tepat yang harusnya dia digunakan adalah mala yatimu tarkul haram illa bihi fahuwa haram. Ini yang harusnya dipakai dalilnya, bukan malah sebaliknya. Sebaliknya, mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Contohnya misalkan, contoh ini, enggak la i'tirada fi apa namanya fil misal kata usuliyyin. Misalkan contoh haji hukumnya adalah wajib. Dia enggak? Wajib. Wajib hukumnya. Maka nggak akan mungkin antum sampai untuk ke Mekah kecuali antum dengan berkendaraan dan mampu, ada bekal dan sebagainya. Nah, maka ketika itu syarat mewajibkan adanya bekal juga ada kemampuan diri. Kalau nggak ada dua hal ini, maka nggak akan wajib itu baginya. Maka di sini cocok menggunakan mala yatimul. Jadi hukum asalnya haji itu wajib, namun nggak mungkin orang bisa sampai ke sini kecuali dengan bekal. Karenanya syarat menjadikan mala yatim. Makanya syarat menjadikan kemampuan fisik maupun kemampuan materi sebagai syarat, sebagai wasilah untuk bisa sampai bisa melaksanakan haji ini. Maka tepat dia berdalil mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Begitu juga tepat kalau orang berdalil dengan mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Misalkan membasuh tangan sampai siku adalah wajib. Namun kita tidak akan yakin air itu sampai ke pergelangan, takutnya nanti ada bagian yang belum sampai siku, nanti ada bagian yang nggak kena. Sehingga maka ulama mengatakan mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, yaitu kita tidak akan yakin bahwasanya air ini sampai kepada siku kecuali melebihkannya sedikit. Jadi yang sedikit itu masuk dalam kewajiban. Nah, di sini bisa katakan mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tapi kalau yang haram asalnya, maka di sana menggunakan dalil mala yatimmu tarkul haram illa bihi fahuwa haram. Contohnya bagaimana?
Misalkan kita punya saudari, mungkin karena nggak pernah lihat, dia tercampur dengan istri kita yang belum kita lihat juga. Kita belum tahu mana sih istri kita, dan juga kita nggak tahu dengan saudari kita wajahnya. Dan itu dalam ruang lingkup yang bisa dalam satu kampung. Maka di sini para ulama mengatakan, ini kan menikahi saudari kita sendiri, persusuan atau kandung, karena mungkin beda ibu atau beda ibu atau beda bapak misalkan. Nggak mungkin kita akan, misalkan kita iltibas, artinya tercampur lah. Gak mungkin kita menentukan, ini apa ini ya istri saya, apa ini saudari saya. Dia tidak bisa membedakan. Maka kata ulama, ma la yatimu tarkul haram illa bi fahuwa haram. Artinya ketika itu wajib baginya untuk meninggalkan yang haram itu. Padahal karena apa? Karena sebab tadi tercampur antara yang haram dan halal tadi. Nah, dalam kasus miras ini, seharusnya dalil yang dipakai adalah ma la yatimu tarkul haram, karena investasi ini adalah wasilah untuk membuka hal yang haram. Maka tentunya wasilah yang mengarah kepada yang haram harusnya diharamkan. Karena Nabi SAW melaknat para orang-orang yang ikut serta atau berpartisipasi dalam khamr ini, baik yang merasnya, baik yang bawakannya, bahkan yang menuangkannya. Lalu yang buka investasinya juga sama, atau yang menjualnya juga sama, yang minumnya juga sama. Karena apa? Mereka semua bersekutu dalam hal yang haram. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan jelas lah. Atau tadi misalkan mungkin ada yang mengatakan maslahah. Ayo maslahah. Misalkan mereka dengan adanya misalkan ini maslahah katanya, dengan dibuka investasi ini. Misalkan investasi khamr ini maslahah buat daulah. Bukannya juga maslahah buat personal juga, orang jualan misalkan, atau misalkan dia punya kendaraan kemudian dia gunakan untuk membawa minuman, itu juga maslahat, tapi yang sifatnya personal. Kalau misalkan kelasnya adalah presiden, maka kelasnya adalah kelas nasional. Apakah karena kelas nasional halal, kelas personal jadi haram? Dan maslahah yang digunakan maslahah apa yang perlu antum ketahui? Maslahah itu ada 3. Kalau pertama maslahah yang artinya masyru'ah. Ini maksudnya adalah maslahah yang sifatnya qiyasi. Jadi maslahah qiyas. Jadi kalau ada syara yang mengatakan ma'tabarahu syari', mu'tabarah, masalah mu'tabarah adalah maksudnya adalah dalil yang secara khusus, ada dalilnya secara khusus. Nah, ini namanya masalah yang sifatnya qiyasiyah. Artinya antum bisa mengkiaskan ke sana. Adapun maslahah malghiyah, artinya yang dibatalkan oleh syarak. Jadi masalah tersebut bertentangan dengan maksud syarak. Itulah yang disebutkan sebagai maslahah malghiyah, atau bertentangan maksud syarak dengan syarak itu sendiri. Adapun yang ketiga adalah maslahah mursalah. Nah, inilah yang menjadi tinjauan para ulama, yang menjadi titik perbedaan para ulama. Maslahah mursalah itu yang seperti apa sih? Syaratnya sebuah maslahah mursalah itu adalah bukan maslahah yang begitu saja lepas, enggak. Tapi maslahah yang mana maslahah ini memperhatikan 5 hal. Yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, atau menjaga keturunan, menjaga harta. Nah, investasi miras apakah termasuk menjaga misalkan maqasid al-khams ini, maqasidus syara', misalkan yang al-khams ini, maqasidus syara' ini, yang 5 ini? Enggak kan? Malah khamr termasuk di antara merusak dari maksud syar'i, yaitu
yaitu maksud akal. Berarti kalau maksudnya ini kan ada perlu diketahui haram itu ada dua, ada haram yang li zatihi, ada haram li ghairihi. Maksudnya li zatihi ya objek yang diharamkan itu sendiri. Jadi benda yang perbuatan atau objek yang diharamkan itu sendiri. Li ghairihi, jadi segala perantara yang mengarah kepada haram itu juga diharami. Makanya para ulama bikin kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Jadi wasail perantara itu hukumnya sama dengan maksud. Sekalipun perlu antum garis bawahi, antara hukum maksud dengan hukum wasilah, perantara dengan tujuan itu berbeda. Maksudnya tentunya lebih banyak dosanya. Kalau wasilah tentunya lebih sedikit. Tidak, dia termasuk yang haram, tapi bukan berarti dia disamakan. Karena perbedaan antara haram li zatihi dengan haram li ghairihi. Nah, ini mudah-mudahan menjawab. Jadi penggunaan kaidah usul harus secara luas melihatnya, tidak dari satu sisi semata. Dilihat dari sisi kaidahnya, kemudian dari sisi maqasidnya, kemudian dari sisi nasnya. Nah, tiga hal ini mesti hadir ketika melihat sebuah perkara. Beda dengan kalau orang mengatakan daruri. Ini kan darurat, apa daruratnya? Ini juga harus dipastikan. Darurat, jangan dikiaskan dengan darurat. Misalkan minum khamr ketika dia dalam kondisi di tengah gurun pasir, tidak ada yang diminum kecuali khamr misalkan. Nah, ini beda lagi kondisinya. Itu untuk menjaga jiwanya hidup dan itu sebentar. Jadi ketika sebatas untuk menjaga agar dia bisa hidup bertahan sebentar. Begitu juga dia boleh makan bangkai, padahal hukumnya haram pada asalnya, tapi dibolehkan ketika itu saja. Nah, ini apa daruratnya? Apakah tidak ada selain daripada yang diharapkan Allah untuk kita jadikan bisnis? Allahu a'lam bishawab. Monggo pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan berikutnya, apakah kitab usul fikih Waraqat dengan kitab usul fikih Raudatun Nazir memiliki hal yang sama? Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fiikum. Saya belum paham maksudnya. Apakah Waraqat dengan Raudatun Nazir memiliki penjelasan yang sama? Mungkin lebih dijelaskan lagi maksud dari soal ini. Pertanyaan selanjutnya, kitab Waraqat ini ternyata kental sekali mantiknya. Boleh direkomendasikan syarah kitab yang mudah, termasuk menjelaskan istilah-istilah mantik dari kitab Waraqat ini, Ustadz? Kemarin saya sudah share sebenarnya di grup itu al-mustalah al-mantiki alladzi la yasa'u talib jahluhu. Nah, itu sebenarnya sudah cukup, nggak terlalu besar juga pembahasan mantik di kitab kitab usul fikih. Kalau bisa juga misalkan penjelasan mantik yang tidak terlalu ruwet, tapi cukuplah untuk mukaddimatnya, yaitu misalnya Sulam al-Munawwaraq atau misalnya Isaghaji. Ada juga syarah muasirnya, misalkan matan Isaghaji itu ada yang bentuk matan, juga ada yang bentuknya syarah. Nah, itu sebenarnya sudah cukup, atau matan Isaghaji saja. Atau yang kemarin yang saya kirim lewat di grup itu sudah cukup sebagai mukaddimat ketika antum masuk dalam ilmu usul fikih. Tafadhal, adakah pertanyaan lain? Kalau di pesan belum ada, Ustaz. Hah? Kalau di chat yang masuk saat ini belum ada lagi. Oh, belum ada. Tayyib. Monggo kalau yang masih pingin ada yang ditanyakan, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang fi bayanil haqiqah
wal majaz. Penjelasan tentang haqiqah dan majaz. Menurut antum ini penjelasan terlalu panjang atau perlu disingkat lagi atau bagaimana? Oke, kita tutup kajian kita pada sore hari ini. Sini masih sore, di sana mungkin sudah jam 10-an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.